Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Alicia Puji Lestari, NIM 1803211000103. Di sini saya akan menjelaskan tentang review artikel yang sesuai dengan webinar series 6 dengan tema Prospek Bisnis Budidaya Sapi Madura. Pokok bahasannya yaitu yang pertama, isu permasalahan budidaya sapi di wilayah Papa Baru, yaitu Pasean, Pakong, Batu Marmar, dan Waru. Yang kedua, review artikel yang berhubungan dengan isu. Yang ketiga, pembahasan dan analisis terkait isu. Dan yang terakhir tentang rekomendasi terkait isu. Isu permasalahan budidaya sapi di wilayah Papa Baru, Pasean, Pakong, Batu Marmar, dan Waru. Yang pertama adalah peternak sapi di wilayah Papa Baru banyak yang berusia lanjut atau kurang produktif. Yang kedua, limbah kotoran ternak sapi belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga mencemari lingkungan. Yang ketiga, kurangnya pakan ternak hijauan saat musim kemarau sehingga peternak harus membeli input pakan. Isu yang pertama, yaitu peternak sapi di wilayah Papa Baru banyak yang berusia lanjut atau kurang produktif. Nah, review artikel yang pertama yaitu upaya untuk meningkatkan manfaat ternak sapi adalah mengusahakan secara terpadu dengan tanaman atau dikenal dengan sistem integrasi tanaman ternak oleh MB Haryono et al. Pada tahun 2010. Pengaruh nilai sosio-budaya masyarakat Madura terhadap sapi Madura memiliki nilai tersendiri, terutama terhadap tradisi sapi betina pajangan yang dikenal dengan sapi sonok dan lomba sapi jantan yang dikenal dengan karapan. Review artikel 2. Potensi budaya sapi sonok memiliki kekuatan yang bersifat strategis. Budaya ini berjalin kerindan dengan perbaikan performa ternak, peningkatan pendapatan peternak, pemurnian plasma nutfah sapi Madura, ajang silaturahmi para peternak, mempermudah transaksi penjualan, serta sebagai tontonan yang menarik, rancak, dan kaya dengan nilai-nilai lokal. Qudsiah 2019. Pembahasan dan analisis. Banyaknya peternak sapi Madura yang berusia lanjut menjadikan produktivitas dari pemeliharaan sapi menjadi tidak maksimal. Budaya sapi sonok dan sapi karapan yang terkenal di Madura dapat dilakukan mulai dari usia remaja hingga usia lanjut. Sehingga pelestarian budaya ini tidak terbatas pada golongan usia tertentu saja. Rekomendasi. Berdasarkan referensi yang saya baca, hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan kurang produktifnya budidaya ternak sapi karena usia lanjut dapat dilakukan dengan melestarikan budaya sapi sonok atau sapi kerap Madura. Apabila budayanya sudah lestari, dapat dijadikan sebagai desa wisata dan berlanjut pada penerapan sistem pertanian terpadu secara sederhana. Isu yang kedua, yaitu limbah kotoran ternak sapi belum dimanfaatkan secara maksimal sehingga mencemari lingkungan. Nah, untuk review artikel yang pertama, pengelolaan limbah peternakan, khususnya feses ternak, melalui proses fermentasi secara anaerob sangatlah tepat dilakukan, karena dapat memberikan keuntungan, yaitu mengurangi atau menghilangkan bau dan memanfaatkan biogas dari feses tersebut untuk kepentingan rumah tangga. O. Lipianto, tahun 2014. Review artikel 2. Konsep kemandirian energi ini berpijak pada pemanfaatan energi terbarukan dan pemberdayaan masyarakat. Aplikasi limbah hasil biogas bisa dimanfaatkan dalam bentuk pupuk cair dan padat yang bisa dimanfaatkan kelompok masyarakat dalam budidaya jambu air camplong dan tanaman lainnya. Irfan et al. Pada tahun 2018.
Pembahasan dan analisis. Limbah kotoran sapi yang belum teratasi dengan baik seharusnya mampu dijadikan sebagai biogas untuk dimanfaatkan rumah tangga memasak. Fakta di lapangan, kotoran sapi sangat melimpah dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Hanya dijadikan sebagai pupuk untuk di ladang yang luasnya tidak lebih dari 1 hektar. Rekomendasi, berdasarkan referensi dari jurnal yang saya baca dan juga diskusi pada saat webinar, hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah membuat sistem pertanian terpadu yang memanfaatkan limbah kotoran ternak sapi menjadi biogas. Dengan metode yang sederhana dan mudah diterapkan di lingkungan rumah tangga sebagai sumber ekonomi untuk menghemat pengeluaran dalam pembelian gas LPG. Isu yang ketiga yaitu kurangnya pakan ternak hijauan saat musim kemarau, sehingga peternak harus membeli input pakan. Review artikel yang pertama, limbah kacang kedelai memiliki potensi untuk dijadikan sebagai pakan ternak ruminasia dengan melihat potensi dan daya dukungnya. Penggunaan limbah tanaman sebagai pakan ternak dalam skala besar memiliki kendala karena memiliki nutrisi yang beragam. Rapp et al. Tahun 2016. Review artikel yang kedua, bakteri yang terlibat dalam proses anaerobik membutuhkan beberapa elemen sesuai dengan kebutuhan organisme hidup seperti sumber makanan dan kondisi lingkungan yang optimum. Semakin banyak bahan organik yang terkandung, akan lebih mudah dicerna oleh mikroorganisme. N. Krisdianti tahun 2014. Pembahasan dan analisis. Kurangnya pakan ternak hijauan saat musim kemarau karena sedikitnya curah hujan yang turun mengakibatkan banyak tanaman yang kering. Di kawasan Papa Baru, Pasean, Pakong, Batu Marmer, dan juga Waru, apabila musim kemarau tiba, petani banyak yang membeli pakan hijauan, seperti rumput gajah dan juga tebon jagung. Hal ini apabila terus dilakukan selama musim kemarau, dapat merugikan secara ekonomi, karena pengeluaran pembelian input pakan yang membengkak. Rekomendasi, berdasarkan referensi dari jurnal yang saya baca, petani dapat mengganti pakan hijauan dengan pakan fermentasi dan limbah kedelai dari perusahaan tahu atau tempe, sehingga dapat menghemat pengeluaran untuk pembelian pakan. Pakan fermentasi atau limbah kedelai dapat memenuhi nutrisi yang dibutuhkan oleh sapi. Daftar pustaka. Di sini saya mengambil dari 7 jurnal. Demikian pemaparan saya tentang review artikel webinar series 6 yang bertema prospek bisnis budidaya sapi Madura. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.